Pernah nggak sih kalian lihat ke langit malam, terus mikir, apa ya hal paling besar yang ada di alam semesta ini? Mungkin pikiran kita langsung ke galaksi atau gugusan galaksi. Tapi, gimana kalau ada sesuatu yang jauh lebih besar dari itu semua? Sesuatu yang jadi atap bagi seluruh jagat raya. Hari ini, kita bakal ngebahas sebuah konsep yang bakal bikin kita mikir ulang soal skala alam semesta. Arsy Ar-Rahman. Pertanyaannya simpel kan, apa sih makhluk ciptaan terbesar di seluruh alam semesta? Tapi jawabannya nih, nggak bakal kita temuin lewat teleskop Hubble atau rumus-rumus fisika. Jawabannya ada di dalam Wahyu. Namanya adalah Arsy Ar-Rahman atau Singgasana Sang Maha Pengasih. Oke, jadi di pembahasan kali ini, kita bakal ngupas tuntas soal ini. Kita mulai dari apa itu arsh, terus kita bedain sama yang namanya kursi. Habis itu, kita coba bayangin segede apa sih skalanya. Kita juga bakal lihat bukti-bukti wujud fisiknya, dan puncaknya kita bakal dalami makna teologisnya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebelum kita dibuat pusing sama ukurannya, kita harus paham dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan arsh itu? Secara bahasa, arsh itu artinya ya singgasana raja, simple, kayak tahta gitu. Tapi dalam istilah syar'i, maknanya jauh lebih dalam. Ini bukan sekedar kiasan atau metafora kekuasaan loh ya, bukan. Ini adalah makhluk fisik, beneran ada wujudnya, punya tiang-tiang, dan fungsinya itu sebagai atap bagi semua ciptaan. Poin pentingnya, ini adalah makhluk, nyata. Nah, ini nih yang sering banget bikin orang bingung. Arsy dan kursi. Sama nggak sih keduanya? Jawabannya, beda. Beda jauh. Keduanya ini makhluk yang berbeda. Dan perbedaan utamanya ada di skala yang jujur aja susah banget buat kita bayangin. Biar gampang ngebayanginnya, gini deh. Kursi itu luasnya udah meliputi seluruh langit dan bumi kita. Udah gede banget kan? Nah, itu baru digambarkan sebagai pijakan kaki. Cuma pijakan kaki. Sedangkan arsy adalah singgasananya. Kebayang nggak perbandingan skala antara pijakan kaki sama singgasana seorang raja agung? Skalanya lompat jauh banget. Dengerin deh kata-kata dari Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang ilmunya luar biasa. Beliau bilang, kursi itu tempat kedua kaki, yang artinya besarnya itu masih bisa kita konsepin lah. Tapi arsh, nggak ada satu orang pun yang sanggup mengukur besarnya. Imajinasi kita sebagai makhluk ada batasnya. Oke, sekarang pegangan ya. Mari kita coba benar-benar visualisasiin skalanya. Gimana caranya otak kita yang terbatas ini bisa nangkep sesuatu yang segede itu? Untungnya, Nabi Muhammad SAW ngasih kita sebuah perumpamaan yang keren banget buat jembatan imajinasi kita. Coba kita resapi pelan-pelan. Bayangin, seluruh alam semesta yang kita kenal, semua galaksi, bintang, planet, itu semua ibarat sebuah cincin kecil. Cincin doang. Terus cincin itu kita lempar ke tengah padang gurun yang luasnya tak bertepi. Nah, padang gurun raksasa itu adalah kursi. Sekarang dengerin lanjutannya. Padang gurun raksasa tadi, yang adalah kursi itu, sendirinya jadi kayak cincin kecil lagi, yang dilempar ke padang gurun lain yang jauh lebih luas. Padang gurun kedua itulah arsh. Skalanya berlapis-lapis, luar biasa. Jadi kalau secara posisi, arsy itu adalah puncak dari segala puncak ciptaan. Paling tinggi, dia itu atapnya surga Firdaus, tingkatan surga yang paling tinggi. Udah, di atas arsy nggak ada lagi makhluk lain. Itu batas akhir dari alam ciptaan. Oke, setelah kepala kita pusing mikirin ukurannya, sekarang kita lihat dari sisi lain. Emangnya arsy ini cuma ide abstrak doang? Oh, sama sekali enggak. Banyak dalil yang menunjukkan kalau arsy ini adalah makhluk nyata yang punya ciri-ciri fisik. Ada beberapa petunjuk tentang wujudnya nih. Pertama, arsy itu punya tiang-tiang penyangga, artinya dia punya struktur. Kedua, dia dipikul sama malaikat-malaikat yang ukurannya kolosal, luar biasa besar. Dan yang ketiga, ini yang paling bikin takjub, arsy itu bisa bereaksi. Dia bergetar hebat saat seorang sahabat mulia, Sa'ad bin Mu'adz, wafat di bumi. Ini nunjukin kalau arsy itu bukan benda mati yang statis. Hadis tentang peristiwa di hari kiamat ini jadi bukti yang jelas banget. Waktu Nabi SAW bilang beliau melihat Nabi Musa memegang salah satu tiang arsy, ini secara langsung mengkonfirmasi kalau arsy itu punya bentuk fisik, punya tiang, bukan cuma kiasan. Kalau masih belum kebayang segede apa, dengerin ini deh. Ada hadis yang ngejelasin kalau jarak antara daun telinga ke bahu, satu malaikat pemikul arsy itu setara dengan perjalanan 700 tahun. 700 tahun. Itu baru jarak dari kuping ke bahu satu malaikat. Sekarang coba bayangin lagi, segede apa arsy itu sendiri yang harus dipikul sama malaikat-malaikat sebesar itu. Oke, sekarang kita sampai di inti dari semua ini, puncak pembahasan kita. Sebuah konsep akidah yang sangat penting.
Istiwa. Apa sih artinya waktu Al-Quran bilang Allah beristiwa di atas arsy? Ini adalah kunci buat memahami ketinggian Sang Pencipta di atas seluruh makhluknya. Ini tuh bukan konsep yang cuma disinggung sekali loh. Ini adalah pilar keyakinan. Saking pentingnya, Allah menegaskan istiwanya di atas arsy di 7 tempat berbeda dalam Al-Quran. Diulang-ulang sampai 7 kali. Ini menunjukkan betapa sentralnya pemahaman ini dalam akidah Islam. Nah, ayat ini nih yang paling jelas dan paling sering kita dengar. Coba perhatiin deh, ada sesuatu yang indah di sini. Allah mengaitkan ketinggiannya di atas arsy, singgasana termegah dengan namanya, Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Seolah-olah ini pesan buat kita, meskipun Dia Maha Tinggi, jauh terpisah dari makhluknya, tapi justru kasih sayangnya lah yang meliputi segalanya. Terus gimana cara kita memahami konsep ini biar nggak salah? Biar kita nggak ngebayangin Allah itu kayak makhluk. Nah, Imam Malik ngasih kita kaidah emas. Beliau bilang, istiwa itu maknanya diketahui. Maksudnya secara bahasa kita paham artinya tinggi, bersemayam. Tapi bagaimananya tidak diketahui, akal kita nggak akan sampai. Mengimaninya itu wajib, tapi bertanya-tanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Ini adalah sikap yang paling selamat dan paling agung. Jadi setelah semua ini, apa intinya? Poinnya bukan cuma buat tahu, oh, arsy itu gede banget, bukan sekedar itu. Pengetahuan tentang makhluk terbesar ini sebenarnya adalah jendela. Sebuah jendela kecil buat kita ngintip betapa tak terbatasnya keagungan Sang Penciptanya. Karena sehebat apapun sebuah karya, itu cuma cerminan kecil dari kehebatan senimannya. Kalau kita benar-benar ngerenungin skala arsy ini, semua rasa sombong, rasa hebat yang ada di diri kita itu rasanya jadi konyol banget. Pengetahuan ini seharusnya melahirkan satu hal, rasa takjub yang bikin kita sadar betapa kecilnya kita. Dan ujung-ujungnya menumbuhkan kerendahan hati di hadapan Allah. Saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau arsy yang begitu megah, begitu tak terbayangkan besarnya, itu statusnya hanyalah satu dari sekian banyak ciptaannya. Gimana caranya kita, dengan akal kita yang terbatas ini, bisa memahami keagungan Sang Pencipta itu sendiri? Raja di atas segala raja, pemilik arsy yang agung. Subhanallah.